Berikut ini kita dengarkan kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alat dunya darul bala'in wa imtihanin wa ja'alal akhirata darul jazai wal qarar. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin fada'an ila Allah wa dhakkara bi ayyami wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kenikmatan berupa kesehatan maupun kenikmatan berupa kesempatan dan keberkahan dalam menunaikan ibadah puasa, keberkahan dalam menunaikan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya lakukanlah sahur, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokat. Dan kenikmatan yang kita rasakan berupa manisnya kenikmatan iman, kenikmatan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang selama ini kita niatkan, kita langkahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengagungkan kalimat Allah, menjadi amal jariah, menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadirat kejunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang yang benar, yakni Nabi Islam Asyraful Mustaqim. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, serta saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya di sini saya ingin sedikit men-share ilmu mengenai keseimbangan antara kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, seperti mana yang tertuang dalam surah Al-Qasas ayat 77. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Suratul Qasas al-ayah 77. Jadi manusia merupakan makhluk sosial yang dimana manusia memiliki hasrat, manusia memiliki keinginan, yakni keinginan yang ada di dunia atau hasrat yang ada di dunia maupun hasrat kita ketika kelak di akhirat. Maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan bagaimana manusia dapat menjadikan dunia dan akhirat ini sebagai keseimbangan yang baik, keseimbangan yang proporsional, keseimbangan yang sesuai dengan Islam, dengan ajaran kita. Maka di dalam surat Al-Qasas dijelaskan wabtaghi fima ataqallah, ada beberapa cara atau beberapa langkah di mana kita dapat menjaga keseimbangan kita, keseimbangan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, dan wabtaghi fima, dan lakukanlah urusan akhirat. Wabtaghi fima ataqallah, lakukanlah urusan akhirat seperti mana yang telah dianugerahkan kepada Allah, seperti apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu.
Jadi apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan, kita maksimalkan ketika kita di dunia maupun kita di akhirat. Mari kita fokus, mari kita tingkatkan, mari kita fokuskan diri kita untuk melakukan urusan-urusan akhirat. Karena apapun itu yang telah kita miliki selama ini merupakan karunia dari Allah SWT, merupakan anugerah. Maka jangan sampai kita melupakan apa yang telah Allah berikan, anugerah tersebut. Mari kita fokuskan, mari kita maksimalkan untuk mencari urusan-urusan akhirat. Seperti kita beribadah, kita menaikkan sholat wajib, kita menaikkan ibadah berpuasa, kita menaikkan zakat dan lain sebagainya. Bahkan menurut Ibnu Ashur, fima ini merupakan makna yang kompleks, makna yang luas. Jadi fima ini bagaimana ketika kita hidup di dunia ini, jangan pernah lupakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat memaksimalkan kehidupan kita untuk fokus kepada mencari urusan-urusan akhirat, fokus kepada beribadah kepada Allah SWT. Karena apa? Karena manusia sejatinya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sesungguhnya manusia ini diciptakan dan jin, tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi khalaqatul jinna wal insa, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun atau ya'rifu. Dalam beberapa riwayat, dalam beberapa makna dijelaskan liya'budun ini liya'rifu. Jadi tidak hanya kita menyembah kepada Allah, tetapi kita juga mengenal Allah lebih dalam, lebih dekat lagi. Jadi makna ibadah, makna menyembah kepada Allah adalah lebih mengenal secara dekat kembali Allah SWT. Kita lebih mengenal, kita lebih mendekatkan diri kita agar kita lebih mengenal Allah SWT. Allah SWT. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fima menurut Ibnu Ashur dikaitkan dengan kisah Qarun pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana Qarun pada zaman itu, Alkisah dalam sejarah Qarun ini merupakan salah satu hamba yang sederhana, hamba yang miskin. Bahkan Qarun ini tidak dikatakan orang yang kaya, tetapi karena keinginan Qarun ingin menjadi orang yang kaya raya, maka Qarun meminta doa kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Qarun berkata, ya Nabi Allah, Nabi Musa, tolong berikanlah aku kekayaan, jadikanlah aku orang yang kaya. Kemudian dalam beberapa minggu, dalam beberapa hari, Allah langsung mengabulkan doa dari Nabi Musa tadi, di mana Nabi Musa mendoakan Qarun sehingga Qarun menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahkan dalam sejarah, dalam kisahnya Qarun ini saking kayanya, kekayaannya ini sampai tidak bisa dihitung. Bahkan kekayaannya ketika kita hitung atau kita simpan hingga sekarang pun masih bisa mencukupi kehidupan atau kebutuhan seluruh manusia yang ada di dunia. Jadi saking kayanya Qarun ini, kekayaannya ini sangat kaya sekali. Bahkan kekayaannya ini dapat menanggung sampai keturunan anak cucu Nabi Muhammad atau anak cucu Adam nanti, sampai ke zaman kita. Tetapi Qarun ini salah terhadap apa yang telah dianugerahkan kepada Allah SWT, sehingga Qarun ini melupakan urusan-urusannya untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga Allah langsung menurunkan, langsung memberikan azab kepada Qarun, sehingga hartanya yang telah diberikan oleh Allah SWT itu lenyap semuanya karena keabahan dan kezaliman maupun kelalaian Qarun dalam melakukan urusan-urusan akhirat. Kemudian yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian semuanya melupakan bagianmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya,
ketika kita melakukan urusan-urusan akhirat, jangan sampai kita melupakan bagian kita di dunia. Karena secara tidak kita ketahui, dunia ini merupakan salah satu wasilah atau bentuk jalan kita menuju akhirat. Jadi dari kita hidup di dunia ini, kita manfaatkan ketika kita hidup di dunia untuk ibadah kepada Allah SWT, maka ini merupakan salah satu wasilah atau jalan kita menuju keberkahan atau kehidupan akhirat yang lebih baik, kehidupan akhirat yang sakinah. Jadi ketika kita di dunia, jangan sampai kita melupakan bagian kita yang ada di dunia. Bahkan menurut Quraish Shihab, bukan tulis, tapi dalam beberapa ulama, menurut beberapa ulama, walatan sanasi bahkan minat dunia ini, jangan pernah kita melupakan urusan yang ada di dunia. Bahkan hukumnya haram ketika kita melupakannya, tetapi mubah ketika kita melakukannya. Atau ketika kita ingin melakukan urusan-urusan yang ada di dunia ini, setidaknya kita tidak mengganggu urusan kita di akhirat. Jadi terserah kita mau memfokuskan diri kita, bahkan kita tidak mengambil bagian apapun di dunia, dan itu tidak merusak kekhusyuan kita dalam beribadah, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah SWT, maka itu diperbolehkan. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi berbuat baiklah dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti mana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi mari kita berbuat baik kepada orang lain, orang yang ada di sekitar kita, orang yang lebih membutuhkan kita, orang yang ada di dekat kita. Mari kita berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Sungguhnya Allah itu telah berbuat baik. Allah berbuat baik kepada kita semuanya. Jadi mari kita melakukan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan sampai ketika ada orang yang membutuhkan kita, ada orang yang sangat membutuhkan akan harta kita, akan membutuhkan energi kita melupakan mereka. Kita angkuh, kita sombong, kita melupakan semuanya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir, wala tabghil fasad fil ardi, dan janganlah kita semuanya berbuat kerusakan di bumi. Karena apa? Dunia ini sudah dirancang khusus untuk Allah, dirancang khusus oleh Allah SWT untuk ladang akhirat kita. Jadi ketika kita di dunia ini bukanlah hanya atau bukan hanya sebagai sendah gurau dan permainan saja, tetapi darul akhirat. Dunia ini merupakan ladang kita melakukan amal-amalan menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat. Jadi mari kita jaga kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kita melakukan kerusakan-kerusakan yang membuat Allah ini berkah kepada kita. Karena banyak sekali kaum-kaum sebelum kita, kaum Ad, kaum Samud ini melakukan kerusakan-kerusakan yang telah Allah perbaiki, di mana bumi ini sudah Allah indah, sudah Allah berikan hiasan-hiasan, tetapi oleh kaum-kaum tersebut dibuat kerusakan, maka Allah akan langsung menimpakan azab yang sangat pedih. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya keseimbangan atau langkah kiat-kiat kita menjaga keseimbangan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, kita jangan sampai melupakan apa yang telah Allah anugerahkan. Jangan sampai kita hanya memfokuskan diri kita untuk kepentingan akhirat. Kita beribadah terus, kita sholat terus, sampai kita melupakan hubungan kita dengan sesama manusia. Kita jarang menyapa, kita jarang membantu fakir miskin, kita jarang menzakatkan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu jangan sampai. Jadi apapun yang telah Allah anugerahkan, kita punya yang namanya kekayaan, jangan kita fokuskan untuk akhirat saja, tapi kita fokuskan untuk kehidupan yang ada di dunia. Mari kita tingkatkan amal-amal ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini. Mari kita bersikap tidak terlalu ke dunia maupun tidak terlalu ke akhirat.
Jadi kita lakukan dengan proporsional. Kita seimbangkan amal-amalan kita selama ini. Jadi mari kita meningkatkan amal ibadah kita. Mari kita laksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT maupun Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apapun yang telah kita usahakan di dunia ini menjadikan amal jariah kita di akhirat kelak. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Siaran ini bisa Anda saksikan setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.